Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Setelah resmi menaturalisasi Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupesi, PSSI dikabarkan tengah membidik 3 pemain keturunan lainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ketiga pemain keturunan itu yakni bek Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, bek PEC Zwolle Tristan Goher, dan gelandang FC Utrecht Emiliano Jonathans. Pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle ini mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait tawaran membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Tristan dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Selain itu, kabar naturalisasi Tristan kembali berhembus setelah Eliano Reinders membagikan unggahan terkait bujukan agar ia mau datang ke Indonesia. Tristan, come to Indonesia, ucap Eliano melalui Instagram story-nya beberapa waktu lalu. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda ini disebut-sebut telah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia lantaran memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu. Sayap kanan FC Utrecht yang memiliki darah keturunan Belanda Depok, Jawa Barat ini juga dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar itu diungkapkan oleh kakek Emiliano Jonathans, Willy Jonathan, yang tinggal di wilayah Depok Lama, Kecamatan Pancoran, Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Willy mengungkap, Emiliano sendiri telah mengaku ingin membela timnas Indonesia, namun sebelum itu ia ingin menunjukkan kemampuannya terlebih dulu, sehingga proses naturalisasinya nanti tidak terasa sia-sia bagi skuad Garuda. Dari Emiliano intinya sudah ada kemauan, mau ngasih lihat dulu dia kemampuannya saat ini. Dia maunya Indonesia, perlu dia, nggak mau kalau setengah hati. Kata Willy kepada wartawan Kamis 13 Februari. Willy menegaskan proses naturalisasi Emiliano Jonathan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Ia yakin cucunya akan memiliki timnas Indonesia ketimbang Belanda. Yang ketiga adalah Jayden Oosterwolde. Bek andalan Jose Mourinho ini mengaku sudah dihubungi pihak PSSI. Kabar terbaru, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur telah menemuinya di Istanbul, Turki pada Rabu 19 Februari kemarin. Hal itu diketahui dari laporan media Turki 1907 Bros. Kendati demikian, belum diketahui perkembangan terbaru soal proses naturalisasi Jayden. Terakhir, sang pemain mengaku masih ingin berusaha agar mendapat panggilan dari timnas Belanda. Beralih pada berita selanjutnya, gebrakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ternyata masih sampai membuat kehebohan di negara-negara Asia, terutama dari kalangan warga China yang khawatir tim mereka nantinya akan kalah melawan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Bahkan media Cina mengabarkan bahwa warga di Cina sampai melakukan protes karena khawatir dengan perkembangan kekuatan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim yang dianggap bisa menggagalkan langkah Cina menuju Piala Dunia 2026. Apabila Cina kalah melawan timnas Indonesia, maka bukan tidak mungkin mereka langsung gagal lolos ke Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk lolos Piala Dunia dan salah satu caranya adalah dengan mengalahkan China. Persaingan ketat antara Cina dan timnas Indonesia ini membuat mereka ketar-ketir ketika skuad Patrick Kluivert melakukan penambahan kekuatan lewat proses naturalisasi. Terbaru, timnas Indonesia telah merampungkan proses naturalisasi 3 pemain berkelas Eropa, yaitu Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupesi. Meski sudah resmi menyandang status sebagai WNI, masih ada prosedur yang harus dipenuhi agar mereka bisa membela timnas Indonesia. Salah satu media China menyoroti soal keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan 3 pemain naturalisasi baru. Pada 11 Maret waktu Beijing, berita penting datang dari sepak bola Tiongkok. Media dalam negeri melaporkan bahwa pejabat Indonesia mengkonfirmasi penambahan 3 pemain naturalisasi timnas. Salah satunya bermain di Eredivisie dan juga telah resmi dilantik sebagai warga negara Indonesia, di mana berita ini juga telah menarik perhatian dan diskusi hangat banyak penggemar. Penambahan kekuatan timnas Indonesia ini diakui media China memberikan tekanan terhadap pelatih timnas Cina. Bahkan disebutkan bahwa hal ini berdampak pada munculnya gelombang protes dari para supporter China. Meski media tidak mengungkap lebih detail, perubahan ini tak hanya memberi tekanan pada pelatih kepala Ivan, tapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di antara banyak penggemar. Warga China dikabarkan mengajukan protes yang mempertanyakan kenapa timnas Indonesia begitu mudah melakukan naturalisasi, sementara Federasi Sepak Bola China begitu kesulitan untuk melakukan hal serupa. Beberapa penggemar berkata, proses naturalisasi mereka semudah minum air, mengapa begitu sulit bagi kami? Tulis media Cina Sohu.
Sebagaimana diketahui, timnas Cina juga melakukan naturalisasi pemain, tetapi kabarnya tidak semulus yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sementara itu, warga Cina lainnya menilai timnas Indonesia saat ini memiliki lini tengah dan belakang yang kuat. Penggemar lain berkomentar kekuatan lini tengah dan belakang timnas Indonesia memang kuat dan telah mencapai level teratas di Asia, di mana tim Tiongkok akan menghadapi masalah yang cukup besar kali ini, dan dia juga sudah khawatir tentang situasi naturalisasi tim Indonesia jauh sebelumnya. Di sisi lain, media Cina melaporkan bahwa ada juga supporter mereka yang tak terlalu mempermasalahkan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Tentu saja, beberapa penggemar memiliki pendapat berbeda tentang hal ini. Apa yang perlu diirikan ketika Evergrande mempromosikan naturalisasi? Bukankah itu dikritik oleh berbagai macam suara? Setelah akhirnya menaturalisasi beberapa pemain, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bugar secara fisik dan tidak diizinkan bermain, dan bahkan setelah mereka berada di lapangan, mereka tidak dioper bola. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk iri pada orang lain saat ini? Kata Sohu. Cina sebenarnya berhasil menang melawan timnas Indonesia saat skuad Garuda masih dilatih oleh Sintayong. Namun sepertinya kini Cina menganggap timnas Indonesia sudah jauh berbeda, sehingga mereka menaruh kewaspadaan tinggi terhadap skuad Patrick Kluivert. Selain itu, netizen negeri jiran ramai-ramai menumpahkan kekecewaan setelah Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan daftar pemain timnas Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Melalui unggahan di Instagram pada Kamis 13 Maret pagi, akun FAM diserbu warganet yang menyayangkan komposisi skuad racikan Peter Klamoski tersebut. Salah satu netizen Malaysia kecewa karena tidak ada tambahan pemain keturunan asing untuk menambah kekuatan pasukan Harimau Malaya. Bagaimana katanya ada pemain keturunan asing? Tulis salah satu warganet Malaysia. Kekecewaan lainnya adalah keputusan pelatih memanggil Mohamado Sumare yang dianggap kurang tajam di Liga Malaysia. Striker kelahiran Gambia itu hanya tampil 9 kali di semua kompetisi musim ini dengan torehan 1 gol. Warganet membawa-bawa Syafiq Ahmad, rekan setim di Johor Darul Takzim yang tidak dipanggil meski punya rapor yang lebih baik dibanding Sumare. Syafiq membukukan 15 pertandingan dengan sumbangan 2 gol. Pilih Sumare dibandingkan Syafiq Ahmad itu keterlaluan. Revolusi apanya? Pemain yang jarang tampil pun dipanggil. Sedangkan warganet lain mencoba berpikir positif. Hal ini karena Peter Klamoski baru menangani Malaysia sejak Januari lalu sehingga butuh adaptasi. Mungkin pelatih ingin proses semua pemain nanti baru diumumkan pemain keturunan asing. Lawan Nepal pakai pemain lama dulu, tutur salah satu netizen. Pada kalender internasional edisi bulan ini, Malaysia akan menjalani satu pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 lawan Nepal pada 25 Maret mendatang. Malaysia berada di grup F bersama Nepal, Laos, dan Vietnam, hanya pemuncak klasemen akhir yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Minggu lagi jelang laga melawan Australia di Sydney. Segala persiapan tengah dilakukan oleh seluruh elemen timnas Indonesia, terutama PSSI, yang tak hanya menyiapkan laga krusial di bulan ini, tetapi juga segala hal terkait timnas di masa mendatang masih terus diupayakan. Terbaru ini Jordi Cruyff secara resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknik PSSI yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, tepatnya pada Selasa 11 Maret kemarin. Sebagai penasihat teknik anyar, penting bagi dirinya untuk intens berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, sebab nantinya ia akan menyiapkan strategi untuk mengembangkan sepak bola Indonesia dalam jangka pendek dan juga panjang. Nah, dalam jumpa persnya, mantan pemain Barcelona dan Manchester United itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki gairah kuat dalam sepak bola. Antusiasme tinggi dari publik tanah air adalah sebuah hal yang penting untuk meraih target-target ambisius, termasuk bermain di Piala Dunia 2026. Menariknya, meski baru diperkenalkan pada publik sebagai penasihat teknik anyar, Jordi Cruyff terang-terangan mengakui bahwa sejatinya Indonesia memiliki banyak pemain yang potensial. Para pemain ini baginya hanya membutuhkan strategi yang bagus untuk memaksimalkan potensi yang ada sekarang. Membangun sepak bola sebuah negara memang bukan suatu hal yang mudah. Jordi Cruyff yang merupakan anak dari legenda pun berbicara panjang lebar terkait tugasnya, termasuk soal membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Menurut Jordi, dalam hal ini bisa dimulai dari memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi dari sepak bola Indonesia. Lebih lanjut pun dirinya juga berbicara terkait adanya perbedaan signifikan terkait sepak bola yang ada di Asia dengan Eropa.
Menurutnya, salah satu kunci penting dalam sebuah perkembangan sepak bola adalah bertumpu terhadap para pemain muda. Jordi Cruyff menilai bahwa hal terkait mengembangkan para pemain muda harus contoh bagi sepak bola Asia. Dirinya mengaku juga ingin menerapkan metode tersebut ke timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, ia juga menyebut para pemain harus diasah sejak usia muda sebelum bisa merasakan debut dengan sebuah tim. Di Eropa, misalnya Barcelona, pemain banyak debut di usia 17 hingga 18 tahun. Tetapi di balik itu, mereka sudah mengembangkan bertahun-tahun pemainnya sebelum bisa mencapai debut tersebut. Itu perlu dicontoh oleh Asia, bahwa pemain perlu diasah dari usia muda. Jelas Jordi Cruyff. Tekad dari Jordi Cruyff yang tertantang menerapkan metode ala Barcelona ke timnas Indonesia ini nantinya pelan tapi pasti juga bakal diterapkan demi meningkatkan kualitas dari tim nasional juga. Selesai urusan di posisi penasihat teknik, PSSI masih memiliki PR di posisi direktur teknik yang memiliki tugas yang lebih krusial daripada Jordi Cruyff. Posisi dirtek PSSI memang masih menjadi permasalahan mengingat kursi yang sudah cukup lama kosong. Kriteria dari dirtek yang cukup spesifik membuat PSSI cukup sulit menemukan sosok yang pas untuk mengisi posisi ini. Dan menilik itu, PSSI juga meminta Jordi Cruyff membantu mencari kandidat yang pas untuk mengisi jabatan dirtek, yang menurut Jordi sosok tersebut harus benar-benar yang berpengalaman dan juga harus paham betul mengenai skuad Garuda. Ya, karena dirtek nanti harus bisa bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia di semua level. Menurutnya pemahaman kultur sepak bola Indonesia sangat penting untuk dimiliki. Kemudian menyusul ini, Jordi Cruyff mengaku sudah mengantongi beberapa kandidat buat dirtek, namun pria yang lahir dan besar di Spanyol itu belum mau mengungkapkan itu. Saat ini Jordi mengaku masih mempertimbangkan nama-nama yang paling cocok, dimana setelah nama yang ditentukan, dirtek akan punya tugas yang sangat penting buat pembangunan dari sepak bola Indonesia. Selain itu pun yang tak kalah penting juga, kriteria dirtek yang ideal adalah dapat mendesain strategi tepat untuk timnas Indonesia, di mana semua itu agar skuad Garuda bisa lebih berkembang dan juga meraih hasil positif. Penunjukan direktur teknik PSSI tentu bakal segera dilakukan oleh PSSI dan juga jajarannya. Untuk melengkapi elemen timnas Indonesia yang dalam upaya menembus panggung dunia, tentu hal ini menjadi krusial dalam diri tim Garuda. Apalagi Menpora Dito Aryo Tejo begitu percaya diri timnas Indonesia mampu nyapu bersih kemenangan pada 2 laga di bulan ini dengan penampilan maksimal. Dito berharap naturalisasi 3 pemain yang baru saja diselesaikan, yaitu Emil Audero, Jui Palopesi, dan Dean James, membuat kedalaman skuad timnas Indonesia bisa lebih merata. Meski ketiganya kini tengah menjalani perpindahan federasi sebagai langkah final dari proses. Dengan waktu yang tersisa ini, kemungkinan besar ketiga pemain tersebut sudah dapat bergabung di 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan di FIFA Matchday pada Maret ini memang sekaligus akan menjadi pembuktian awal dari pelatih anyar kita Patrick Kluivert. Menapati peringkat ketiga grup C dengan mengoleksi 6 poin. Untuk bisa melaju secara otomatis ke Piala Dunia 2026, setidaknya skuad Garuda harus menempati peringkat kedua grup, atau untuk bisa lolos ke putaran keempat, JISES dan kawan-kawan harus menempati peringkat ketiga atau keempat. Nah, meski dengan persaingan ketat yang ada saat ini, media luar negeri Irak tetap meyakini bahwa timnas Indonesia punya peluang sebesar 80% untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam unggahan di akun @irakisir, mereka menampilkan deretan pemain skuad Garuda yang dipanggil untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret ini. Akun tersebut memberikan keterangan dalam unggahannya dengan menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki lebih dari 17 pemain profesional atau yang dimaksud para pemain abroad. Materi pemain yang ada ini membuat media Irak tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia menjadi kekuatan yang tak boleh diremehkan di benua Asia. Tim ini menampilkan semangat bertarung tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi, juga kemampuan fisik yang sangat baik. Persentase sebesar 80% dari tim nasional Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tulis akun media Irak tersebut. Memang tak bisa dipungkiri bahwa materi pemain timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan masuk ke dalam jajaran elit Asia. Banyaknya pemain skuad Garuda yang berkiprah di Eropa membuat timnas Indonesia bisa saja mewujudkan mimpinya untuk lolos ke panggung dunia.